Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Padilah, nomor MPM 21100100179 dari kelas 1E Rek Pagi. Saya akan menjelaskan macam-macam komponen pada motherboard. Sebelumnya, apa sih motherboard itu? Motherboard merupakan komponen paling vital yang ada di komputer dan memegang peranan paling penting. Tugasnya meliputi pengaturan hal-hal teknis seperti BIOS, chipset, RAM, VGA card, prosesor, dan additional card. Baik, untuk komponen pertama yaitu soket prosesor. Soket prosesor adalah salah satu bagian dari motherboard. Ada dua tipe soket yang bisa digunakan, yaitu LIP dan JIP. Untuk LIP sendiri adalah soket model lama sekitaran dari low insertion port, sedangkan JIP merupakan soket model terbaru. JIP singkatan dari Zero Insertion Port, sedangkan daripada prosesor AMD menggunakan istilah sendiri yaitu soket A. Untuk sejarah perkembangan prosesor dari tahun ke tahunnya. Yang pertama, pada tahun 1971, debut Intel dimulai dengan prosesor seri MCS4 yang merupakan cikal bakal dari prosesor i4040 dengan register 4 bit. Kemudian pada tahun 1972, Intel mengeluarkan mikroprosesor i8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari MP sebelumnya. Pada tahun 1977 muncul prosesor 8085, cikal bakalnya penggunaan single voltage plus 5V. Lalu pada tahun 1978 muncul prosesor i8086 dengan register 16 bit, bus data eksternal 16 bit, dan memori addressing 20 bit. Pada tahun 1981 muncul prosesor i8088, 16 bit bus internal, 8 bit bus eksternal. Pada tahun 1985, Intel meluncurkan desain prosesor yang sama sekali baru, yaitu i80386, sebuah prosesor 32 bit dalam arti memiliki register 32 bit, bus data eksternal 32 bit, dan mempertahankan kompatibilitas dengan prosesor generasi sebelumnya. Lalu pada tahun 2006, Intel kembali meluncurkan Intel Quad-Core Xeon X3210 atau X3220, merupakan prosesor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki 2 buah core. Dan yang terakhir, baru-baru ini Intel mengeluarkan produk terbaru mereka, yaitu Intel Core i7. Prosesor ini termasuk dalam keluarga Nehalem dan mempunyai kode Bloomfield. Prosesor yang diklaim tercepat di dunia ini memiliki 4 prosesor dan sedang mengadopsi teknologi DDR3 sebagai memori controllernya. Kemudian slot RAM. Seperti namanya, bagian pada motherboard ini berfungsi untuk menyisipkan atau meletakkan RAM pada motherboard. Baru mereka akan menggunakan jenis DDR3. Untuk DDR1, setelah generasi tersebut, hadirlah double data rate SDRAM yang dikenal dengan DDR. Kecepatan memori ini naik 2 kali lipat dibanding pendahulunya. Memori DDR banyak digunakan di Intel Pentium 4 dan AMD Athlon. Untuk DDR2, semenjak dirilis RAM ini memikat banyak orang yang membutuhkan kecepatan RAM lebih besar. DDR2 adalah standar untuk kebanyakan chipset yang memakai Pentium 4 Prescott serta Intel Core dan DDR2 1066. Semua tipe itu menggunakan perhitungan kecepatan yang sama dengan DDR yang sudah disebut di atas. Untuk DDR3, keluar pada 2007 dan diklaim kecepatannya meningkat, sedangkan pemakaian energinya turun. Namun, sayangnya performa yang didapat hanya lebih besar 2-5% dibandingkan DDR2. Untuk DDR4, dirilis pada 2014. Memori ini menggunakan voltage yang lebih rendah daripada pendahulunya, namun kecepatan memorinya jauh lebih besar. Kecepatan ditawarkan dari 2133 MHz hingga 3200 MHz. Lalu Northbridge Controller. Northbridge Controller fungsinya adalah untuk menghubungkan antara soket CPU, slot RAM, dan juga slot AGP. Selain itu, letak dari NBC ini pun dekat dengan prosesor, sehingga Northbridge Controller merupakan salah satu komponen yang paling penting yang ada pada motherboard. Lalu Southbridge Controller.
Short bridge controller memiliki fungsi untuk mengatur kerja periferal yang ada pada komputer seperti ID controller, ROM, BIOS, keyboard, mouse, USB, LAN, modem, dan fungsi lainnya. Short bridge controller pun sama seperti North bridge controller, maka mereka ialah perangkat atau komponen penting yang ada di dalam motherboard. Kemudian power supply unit, sering disebut juga PSU atau PS. Kepanjangan dari PSU yaitu Power Supply Unit. Kemudian UPS, Unit Power Supply. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pencatu daya. PSU berfungsi untuk memberikan daya ke piranti lain, baik daya listrik, mekanik, dan daya lainnya. Pada dunia perkomputeran, PSU digunakan sebagai pemberi daya listrik ke perangkat seperti motherboard, seperti mainboard, optical drive, dan HDD. Perkembangan power supply komputer berdasarkan form factor-nya dibagi menjadi 7. Yang pertama Baby AT, yang kedua AT atau Advanced Technology, ketiga ATX atau Advanced Technology Extend, yang keempat Micro ATX, yang kelima BTX Balanced Technology Extend, 6 Micro BTX, dan yang terakhir 7 Pico BTX. PSU AT digunakan untuk motherboard tipe lama, yang sekarang banyak digunakan adalah PSU tipe ATX. ATX 20 pin untuk versi lama, ATX 24 pin untuk versi baru dan sudah mendukung PCI Express. Kemudian CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah baterai yang ada pada motherboard. Baterai ini memiliki fungsi untuk memberikan daya pada sebuah memori di motherboard. Ia memiliki fungsi sebagai setting konfigurasi. Kemudian slot ID dan SATA. ID merupakan singkatan dari Integrated Device Electronic. Memiliki fungsi untuk mendukung perangkat hard disk ataupun floppy disk. Sedangkan SATA atau Serial Advanced Technology Attachment berguna untuk menghubungkan serial ATA. Namun pada sebuah motherboard terdapat kedua slot ini, karena sebelumnya pada sebuah motherboard hanya terdapat salah satu slot saja. Kemudian slot AGP dan PCI. Untuk AGP, fungsi kepanjangan dari slot AGP yaitu Accelerate Graphic Port. Fungsinya memasukkan AGP card yang berfungsi menampilkan grafis pada layar komputer. Letak dari AGP ini bersebelahan dengan slot PCI, bahkan kedua slot ini pun hampir sama jika kamu tak bisa membedakannya. Kemudian untuk PCI, singkatannya dari Peripheral Component Interconnect. Fungsinya adalah untuk menyisipkan add-on, card on-LAN, SOT, bahkan TP tuner. Slot ekspansi di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain-lain. Dan yang terakhir BIOS. BIOS atau Basic Input Output System merupakan program dasar yang selalu digunakan antara sistem operasi dan juga motherboard. BIOS sendiri terdapat pada ROM atau Read Only Memory. BIOS inilah yang mengatur bagaimana suatu komponen bisa bekerja dengan terhubung pada motherboard. Baik, saya rasa sampai di sini saja penjelasan saya. Untuk penjelasannya, saya minta maaf tidak sesuai urutan pada slide motherboard. Saya di sini menjelaskan secara acak dan juga dijelaskan hanya 10 komponen saja. Jadi saya minta maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dalam menjelaskan materi komponen-komponen motherboard ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.